Panduan Kebaktian Online GKP Immanuel Karawang. 1. Sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. 2. Persembahkan waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. 3. Diusahakan anggota keluarga dapat berkumpul semaksimal mungkin. 4. Siapkan perangkat yang akan digunakan dan pastikan koneksi jaringan stabil. Apabila memerlukan layar yang lebih lebar, dapat dikoneksikan dengan laptop atau TV dan bisa meminta bantuan kepada anggota keluarga yang dapat mengoperasikannya. Shalom, selamat hari Minggu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu kepada seluruh anggota jemaat di rumah masing-masing. Adapun pokok-pokok warta Minggu tanggal 31 Mei 2020 adalah sebagai berikut. Pelayan firman pada kebaktian Minggu ini dilayani oleh Pendeta Ana Mariani Sarniem STH. Pelayanan kebaktian. Sehubungan dengan situasi saat ini karena masih maraknya COVID-19, maka memperhatikan himbauan dari pemerintah, PGI dan surat Majelis Sinode GKP yang terbaru di tanggal 17 April, maka kegiatan kebaktian dan pelayanan kategorial, KRT wilayah dan kebaktian minggu diadakan di rumah masing-masing sampai waktu yang ditentukan kemudian. Sementara bahan bacaan dan renungan akan kami kirimkan melalui WhatsApp. Untuk persembahan KRT kategorial dapat disampaikan pada pengurus atau majelis pembina wilayah masing-masing. Untuk persembahan kebaktian minggu dapat ditransfer ke rekening GKP Immanuel Karawang seperti yang tercantum pada warta jemaat dan dapat diserahkan kepada bendahara majelis jemaat dengan menyertakan bukti transfer secara pribadi atau disampaikan kepada majelis jemaat pada minggu berikutnya. Demikianlah pokok-pokok warta minggu ini. Terima kasih. Setianya Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai kebaktian online di hari Minggu, hari Pentakosta ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi,
yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam ibadah minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 32 sampai dengan 33 dan pasal 20 ayat 21 sampai dengan 22 yang berkata, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Jemaat, mari kita menaikkan doa syukur. Allah Bapa yang bertahta di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas segala pemeliharaan, pertolongan dan perlindunganmu atas kehidupan kami, khususnya di hari ini, hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020. Kami memohon kepadamu Tuhan untuk senantiasa menyertai langkah hidup kami dan memberkati kehidupan kami dan berkenan akan kehidupan kami, supaya kami pun dimampukan untuk selalu melakukan apa yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Kepadamu kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat, dengarlah hukum Allah yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16 yang mengingatkan kita bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan yang harus kita taati. Marilah kita belajar untuk taat dan senantiasa sedia dibentuk Tuhan, agar kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada.
Firman-Mu ku pegang selalu, saat suka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan pembacaan Alkitab kita saat ini dari Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, Engkau mengaruniakan firman kepada kami seluruh umat manusia, supaya di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan, tantangan, bahkan kadang-kadang kami jatuh dalam godaan dan tidak memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati kami, kiranya Tuhan berkenan menolong kami melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja memperlengkapi kami, memberikan pengertian dan pemahaman yang benar kepada kami. Bahkan kiranya kami dapat melakukan firman yang disampaikan hamba-Mu dengan penuh ketaatan, serta kami menemukan kebenaran janji Tuhan yang akan semakin memperkuat dan memperkaya iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca saat ini adalah dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Demikian bunyinya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya, untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu bahwa segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama,
Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara sekalian, shalom. Oma opa, anak-anak, apa kabarnya pagi ini? Ya, diharapkan semuanya dalam suasana sukacita walaupun masih stay at home ya, karena social distancing, physical distancing atau juga PSBB yang diterapkan ya. Mudah-mudahan segera berlalu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah saat ini adalah mengikut Yesus dan menggembalakan kawanan dombanya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya di satu jemaat itu ada pergantian kemajelisan, ya, pergantian dan pemilihan majelis jemaat. Nah, yang sering dijumpai adalah tidak mudah untuk mencari calon majelis jemaat yang menyatakan kesediaannya. Biasanya mereka menyampaikan berbagai alasan ya. Ada yang kalau pada saat pendekatan itu ditanya mau enggak jadi majelis jemaat, alasannya yang agak-agak lucu barangkali ya. Misalnya mengatakan, aduh saya enggak bisa jadi majelis jemaat, soalnya saya enggak bisa ngomong. Nah dia lagi ngomong, ya saya enggak bisa karena kesibukan, saya enggak bisa karena ini itu dan lain sebagainya. Ya ada banyak alasan-alasan yang disampaikan ketika misalnya jemaat ya dalam pelayanannya memerlukan kita semua. Nah, oleh karena itu mari kita belajar melalui pembacaan Alkitab kita yang menyampaikan di situ percakapan antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Ya, bagaimana Simon Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus sampai 3 kali. Ya, Petrus diperhadapkan dengan pertanyaan, apakah Petrus mengasihi Tuhan? Di ayat yang dari 15 sampai 19 disampaikan pertanyaan Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih dari segala sesuatu. Dan Simon Petrus menyatakan bahwa ia mengasihi Tuhan. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Ketika Simon Petrus menjawab bahwa dia sungguh mengasihi Engkau, Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah selesai sampai di situ? Ternyata tidak. Dia menyampaikan lagi pertanyaan yang kedua kalinya dengan pertanyaan yang sama. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan lagi-lagi jawaban Petrus juga sama. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan ketika pertanyaan yang ketiga kali disampaikan oleh Yesus kepada Simon Petrus menjadi sedih. Karena apa? Kenapa pertanyaan yang sama sudah dijawab tapi ditanyakan lagi berulang-ulang? Dari literatur yang saya baca, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata ketika Tuhan Yesus bertanya 3 kali, itu punya makna. Mau mengingatkan Simon Petrus bahwa ketika Simon Petrus menyangkal Yesus juga dilakukan 3 kali. Dan Yesus mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Sebelumnya ketika Yesus menyampaikan untuk mempersiapkan murid-muridnya bahwa dia harus menderita ya, dan mati, Petrus dengan semangat 45 bahwa dia tidak akan berdiam diri. Dia akan menolong gurunya. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap? Diadili. Ada yang bertanya pada Simon Petrus, bukankah engkau yang bersama-sama dengan dia? Oh tidak, aku tidak mengenal dia.
Itu 3 kali dia menyangkal. Bagaimana Petrus yang sehari-harinya bersama dengan Yesus bisa mengatakan tidak kenal. 3 kali sebelum ayam berkokok. Makanya ketika Yesus bertanya, apakah Simon Petrus mengasihi dia? Dan dia menjawab, benar Tuhan. Kemudian Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ada yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, bertemu dengan Petrus yang mengkhianatinya, yang menyangkalnya, Yesus tidak mengungkit kesalahan Petrus. Hei Petrus, engkau katanya mau membela aku, tapi ternyata engkau menyangkal aku. Engkau sudah menjadi pengkhianat. Engkau bersalah terhadap aku dan kamu harus minta maaf padaku. Tuhan Yesus tidak menuntut hal itu. Tuhan Yesus dengan bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih daripada segala sesuatu, lebih dari orang-orang yang dicintai? Tuhan Yesus ingin mengetahui kedalaman hati Petrus. Apakah Petrus memiliki kasih seperti yang Allah miliki, kasih yang rela berkorban, kasih yang tulus, kasih yang tidak menuntut balas, agapau, kasih yang murni, kasih yang rela berkorban seperti kasihnya Allah. Itu yang ditanyakan 3 kali itu mau mengingatkan bahwa 3 kali juga Simon Petrus menyangkal Yesus. Kalau engkau memang benar-benar mengasihi aku, sejauh mana nanti kasihmu? Apakah akan menyangkal aku lagi? Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mudah ketika Yesus menyampaikan, kalau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi di situ sebenarnya tersirat, Yesus mengampuni Simon Petrus dengan memberi kepadanya satu tanggung jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Menggembalakan domba tidak mudah. Bapak Ibu, mari kita saksikan sejenak, ada cuplikan video berikut ini tentang seorang gembala yang harus dengan sepenuh hati menyeberangkan domba-dombanya ketika harus melewati sungai. Contohnya aja kayak usaha penggembala dalam membantu domba-dombanya menyeberangi sungai ini nih guys. Untuk mampu mengarahkan domba masuk ke air dan menyeberanginya pasti bukanlah hal yang mudah ya. Ditambah lagi jumlah dombanya yang gak sedikit. Udah pasti susah. Tapi guys, penggembala ini malah membantu satu persatu dombanya untuk masuk ke sungai. Lebih kerennya lagi, semua dombanya masuk ke sungai dengan tertib dan antri sampai mereka menyeberangi sungai dan tiba di daratan kembali dengan selamat. Wah, hebat banget ya. Ya, dari tayangan video tadi kita bisa melihat betapa luar biasanya tanggung jawab seorang gembala itu. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi mementingkan kepentingan dombanya. Dan itu yang harus dilakukan oleh Petrus. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus kemudian kalau kita memperhatikan perjalanan kehidupannya, dia menjadi orang yang konsisten. Sesudah ada kesalahan yang dilakukannya, yaitu menyangkal. Dia menjadi orang yang konsisten karena sampai akhir hidupnya Simon Petrus tetap mewartakan Injil Kristus, bahkan sampai kematiannya dengan cara yang menggenaskan. Karena ia disalib dengan kepala di bawah, yaitu di Roma, dan kayu salibnya dipasang secara huruf X. Itu merupakan permohonannya sebelum ia meninggal. Luar biasa. Ketika Petrus sudah merasa bersalah, dia berjumpa kembali dengan Yesus. Kemudian Yesus secara tidak kasat mata mau memperlihatkan bahwa Yesus mengampuni Petrus. Dengan cara apa? Memberikan kepadanya tugas kepercayaan. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu mau mengingatkan bahwa ada tugas panggilan,
bukan saja menyesali terhadap kesalahan yang dilakukan, tapi mari ketika masih memiliki waktu, ada kesempatan untuk berbuat, ada kesempatan untuk berkarya, ada kesempatan untuk memperbaiki diri dengan melakukan hal yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, Oma Opa, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita sekalian? Adakah kita juga mau melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita mengikut Yesus dan menggembalakan kawanan dombanya? Mungkin kita berpikir, saya bukan pendeta, saya bukan majelis, saya tidak perlu menggembalakan kawanan domba. Kata siapa? Ya, mengikut Yesus itu berarti menggembalakan kawanan domba. Menggembalakan kawanan domba banyak contohnya. Orang tua yang memiliki anak berarti menggembalakan kawanan domba, yaitu anak-anaknya, mendidiknya dengan benar. Seorang kakak menggembalakan kawanan domba, yaitu adik-adiknya. Kemudian ketika kita bekerja, kita punya bawahan. Bagaimana kita melaksanakan tanggung jawab? Yaitu dalam relasi kita di tempat kerja, kita menerapkan kasih, menggembalakan rekan sekerja kita dalam arti bawahan kita dengan baik dan dengan benar, dengan penuh kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang ibu bisa menggembalakan anak-anaknya, bisa merawat 10 orang anaknya. Tapi 10 orang anaknya konon belum tentu bisa merawat 1 orang ibunya. Kadang-kadang mengeluh kan, ya, ada cerita seorang ibu punya anak, anaknya ini dan menantunya tidak mau merawatnya. Karena apa? Merasa jijik, orang tuanya udah ngompol, ya, makannya belepotan, tidak rapi. Hanya ada seorang anak dari beberapa anak yang dimilikinya, ya, anak mantunya ini mau merawat ibunya. Kenapa? Ketika ditanya si ibunya, kenapa kamu mau merawat mama? Anak mantunya menjawab begini, mama kan sudah merawat saya, kata si anak. Waktu kecil ngompol, diganti, mama dengan tulus kadang-kadang diganggu oleh kami, mama gak pernah ngeluh. Mengapa ketika mama tua, kami harus mengeluh merawat mama? Perhatikan, ada di antara kita yang merawat orang tuanya suka ngeluh. Ini si mama pikun, udah gitu, apa lagi? Budak. Marah-marah terus. Ingat, namanya tugas menggembalakan. Kita akan temui di rumah kita, dalam pelayanan di jemaat, di tempat pekerjaan, dimanapun kita berada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini dalam rangka peringatan hari turunnya Roh Kudus, Pentakosta, kita dikuatkan, kita dimampukan untuk melaksanakan tugas penggembalaan apapun profesi kita. Bukan hanya di dalam gereja, dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan kita, di rumah tangga kita, kuasa Roh Kudus akan memampukan kita mengikut Yesus dan melakukan tugas penggembalaan sesuai dengan tanggung jawab, dengan profesi, dengan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Jangan mengeluh, karena kita bekerja tidak sendiri. Ada kuasa Roh Kudus akan menuntun, memampukan kita. Ya, bersama dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita, maka kita mampu melaksanakan tugas penggembalaan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli dengan cara dinyanyikan. Aku
yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini tibalah waktunya untuk kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan ayat firman Tuhan yang mendasarinya adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Untuk persembahan kebaktian minggu dapat ditransfer ke rekening GKP Immanuel Karawang seperti yang tercantum pada warta jemaat, atau dapat disampaikan pada pengurus dan majelis pembina wilayah masing-masing, atau dapat diserahkan kepada bendahara majelis jemaat dengan menyertakan bukti transfer secara pribadi, atau disampaikan kepada majelis jemaat pada minggu berikutnya. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sudah mengumpulkan persembahan, kita akan membawakan persembahan kita dalam doa sekaligus doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami, terima kasih atas firman yang mengingatkan kami supaya ketika kami menyatakan tekad dan sikap kami mengikut Yesus, maka kami juga memiliki kesediaan untuk menggembalakan domba-domba Tuhan dimanapun berada, ketika kami berelasi di tengah keluarga kami, ketika kami berelasi dalam kehidupan berjemaat, dalam pekerjaan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Kiranya kasih yang sudah Tuhan tunjukkan menjadi dasar bagi kami ketika kami mengikut Yesus dan melaksanakan tanggung jawab untuk menggembalakan. Apapun yang kami miliki, kiranya dapat kami pergunakan ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah menghimpunkan persembahan, kuduskanlah segala sesuatu yang sudah kami himpunkan ini, supaya dapat dipakai dan dikelola dengan baik oleh majelis jemaat, dan dipergunakan untuk pelayanan yang dilakukan
bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami ya Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan juga akan memberikan kepada mereka pertolongan, kekuatan di dalam menjalani perawatannya sehingga bisa sehat dan sembuh kembali. Berkati juga keluarga yang merawatnya. Bagi yang berduka cita karena kehilangan orang yang mereka cintai, kiranya Tuhan juga mau memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, baik karena dampak pandemi COVID-19 ataupun juga karena persoalan-persoalan lainnya, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, pencerahan, hikmat, dan kebijaksanaan, sehingga mereka bisa menghadapi pergumulannya dengan tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pelayanan gerejamu dimanapun berada dalam situasi pandemi COVID-19 dan kebaktian dilakukan melalui pelayanan online ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati dimanapun gerejamu hadir, dimanapun anggota jemaat Tuhan berada, supaya kendati pun tidak bisa dilakukan kebaktian bersama-sama di gereja, tapi iman percaya mereka tetap mereka bisa pelihara dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gugus tugas baik yang dilakukan di tingkat sinode, klasis, jemaat, juga satgas yang ada dalam pemerintahan daerah-daerah. Kiranya Tuhan juga memakai semua aspek itu ya Tuhan untuk ambil bagian dan membantu penanganan pandemi COVID-19. Berbagai upaya yang dilakukan juga kiranya akan memampukan kami seluruh komponen bangsa ini untuk dapat bekerja sama. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di negara kami ya Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati. Bahkan berbagai keputusan dan kebijakan yang diambil, termasuk dalam masa social distancing ini ya Tuhan, physical distancing ataupun PSBB, kiranya dapat dipatuhi dalam rangka memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 sehingga kehidupan di tengah bangsa dan negara kami, bahkan kehidupan di dunia ini bisa pulih kembali dan kami dapat menata ulang kehidupan kami. Tuhan, siapakah kami ini yang tidak berdaya di hadapan-Mu? Oleh karena itu kiranya Engkau mau mendengar setiap harapan dan doa-doa kami. Tuhan mau mengabulkan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Semua ini kami bawakan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami juga ingin menaikkan doa sebagaimana yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menangis di bawah kakimu.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengarahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Untuk menghantar saat teduh kita nyanyikan Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus.